Pemirsa, 300 sekolah dasar di Batang, Jawa Tengah telah mulai kegiatan belajar tatap muka. Namun masih ada 2 dari 15 kecamatan belum menerapkan belajar tatap muka. 300 sekolah dasar dan 30 sekolah menengah pertama di Batang, Jawa Tengah mulai membuka belajar mengajar tatap muka. Protokol kesehatan wajib dan ketat dilakukan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jam pelajaran pun dikurangi maksimal hingga pukul 11 siang. Diberlakukannya sistem bergilir untuk masing-masing kelas. Ada sesi pagi dan ada sesi siang. Hingga sepekan hanya ada 3 kali pertemuan. Bupati Batang menyebut ada 13 kecamatan dari 15 kecamatan yang sudah boleh belajar tatap muka. Tatap muka berani dibuka karena kecamatan dan desa masuk dalam zona hijau atau 0 kasus COVID-19. Ini desa yang dari awal sampai sekarang tidak pernah ada COVID, yang pertama. Kecamatan Pecalungan, COVID cuma ada 1 desa. Dan itu tidak di sini, termasuk yang sampai sekarang hari ini 0. Jadi syaratnya zero COVID. Yang kedua adalah SOP prokesnya disiapkan. Juga harus ada kesepakatan dengan puskesmas atau sarana kesehatan, komite sekolah, hingga pernyataan dari orang tua. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan menerbitkan Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca merupakan vaksin asal Eropa yang tiba di Indonesia Senin kemarin. Tujuan penggunaan masa darurat untuk vaksin COVID-19 buatan farmasi asal Inggris yaitu AstraZeneca dikeluarkan pada 22 Februari lalu. Pengajuan izin dilakukan 2 jalur, yaitu secara multilateral dan didaftarkan langsung oleh AstraZeneca Indonesia. Pemberian vaksin AstraZeneca dapat merangsang pembentukan antibodi baik pada populasi dewasa maupun lansia dengan rata-rata titer antibodi GMT-nya setelah dosis kedua. Dewasa yaitu usia 18 sampai 60 tahun adalah adanya peningkatan 32 kali. Sedangkan lansia usia di atas 65 tahun 21 kali. Efikasi vaksin dengan 2 dosis standar yang dihitung sejak 15 hari pemberian dosis kedua hingga pemantauan sekitar 2 bulan menunjukkan efikasi sebesar 62,1%. Hasil ini sesuai dengan persyaratan efikasi untuk menerima emergency yang ditetapkan oleh WHO, yaitu minimal efikasi 50%. Sejumlah lembaga pemerintahan menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana 2021 membahas 1 tahun evaluasi pandemi COVID-19. Beberapa evaluasi yang dibahas dalam rapat ini diantaranya pembatasan aktivitas liburan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Rapat evaluasi penanggulangan bencana 2021 membahas 1 tahun evaluasi pandemi COVID-19 digelar di Gedung BNPB Jakarta. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Herbuwono, hingga Kepala BNPB Doni Monardo. Salah satu masalah yang mengemuka adalah libur panjang yang akan menjadi bahaya laten penyebaran virus COVID-19. Kepala BNPB yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan pembatasan aktivitas liburan masyarakat diharapkan akan mengurangi angka pemaparan virus corona. Adanya suatu kesadaran dan kebersamaan untuk betul-betul bisa membatasi perjalanan. Kalau kita bisa membatasi perjalanan, mengurangi mobilitas, kecuali pada hal-hal yang sangat penting sekali, maka kami yakin kasus aktif kita akan berkurang. Rapat koordinasi penanggulangan bencana 2021 ini akan berlangsung hingga tanggal 10 Maret besok. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Bayu Lela, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan OJK meyakini vaksinasi COVID-19 akan menjadi game changer untuk menggerakkan dan memulihkan perekonomian nasional. Sesaat lagi di iNews Malam.